membangun hubungan kerja yang efektif nanti kedepannya, supaya apa-apa yang menjadi tugas bisa dapat selesai dengan tepat waktu. Terkait dengan hubungan yang diterapkan di perencanaan, dari dulu sebelum saya masuk sini, pertama kali saya masuk sini itu sudah dibuat perencanaan itu seperti keluarga. Apa yang nggak tahu silakan ditanyakan. Di sini tidak dibuat seperti atasan dan bawahan, tapi lebih dekat ke keluarga. Apa yang kurang dibantu dan tidak saling menyalahkan. Tanggapan Bapak jika suatu saat dalam kondisi tertentu Anda diminta pimpinan untuk menyelesaikan tugas mendesak di luar jam kerja, sementara dari Bapak sendiri itu memiliki janji pribadi, bagaimana Anda menyikapinya? Pengalaman di sini kita sudah wanti-wanti loh, mempersiapkan. Jadi mau nggak mau ya kita harus menyelesaikan dulu kegiatan yang diminta pusat. Ini aja kemarin baru turun pusat, besok harus selesai. Jadi mau nggak mau ya kita harus kerja di luar jam. Melalui sesi wawancara yang saya lakukan, saya banyak mengambil pelajaran bahwa menjadi seorang ASN harus memiliki seluruh nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Mungkin di sini saya ingin menekankan pada poin harmonis, di mana di bagian perencanaan kita tidak mengenal dengan sebutan tim perencanaan, melainkan keluarga perencanaan. Dengan demikian terciptalah lingkungan kerja yang sangat nyaman karena terciptanya hubungan harmonis tersebut. Yang pertama tuh Pak, kan sharing soal interaksi dengan mahasiswa nih. Menurut pengalaman Bapak, bagaimana cara tetap tegas secara akademis tapi tetap bisa membimbing mahasiswa dengan ramah? Menurut saya sih kuncinya cuma tegas pada sistem dan ramah pada mahasiswa bimbingan. Nah, ketegasan yang dimaksud ini pastikan aturan main atau kontrak kuliah, tenggat waktu, rubrik penilaian itu jelas, tertulis sejak awal. Jika mahasiswa melanggar, tegakkan aturan tersebut secara konsisten tanpa pilih kasih. Kemudian harus ada keramahan di sini pada mahasiswa bimbingan, yang dimana pada saat bimbingan itu pastikan posisikan diri kita itu sebagai seorang mentor, bukan sebagai dosennya langsung, bukan sebagai dosennya langsung. Gunakan bahasa yang suportif dan beri ruang bagi mahasiswa untuk bertanya tanpa merasa dihakimi. Nah, kalau melihat perkembangan kampus sekarang, saya merasa perlu banyak belajar lagi nih Pak. Nah, kalau menurut Bapak, bidang atau teknologi apa yang harus saya pelajari duluan supaya tetap relevan sama prodi kita? Nah, supaya bisa relevan sama prodi kita nggak bisa nutup mata ya terhadap perkembangan teknologi ya. Yang dimana ada dua fokus nih yang bisa jadiin sebagai untuk merelevansikan prodi kita. Yang pertama adalah kita harus bisa AI integration. Nah, AI integration di sini kita bisa mempelajari bagaimana teknologi AI ini bisa diaplikasikan secara etik dan praktis di teknik kimia. Kemudian juga perlu data analitik. Nah, di sini terkait dengan kemampuan mengolah data secara mendalam yang akan membantu kualitas publikasi yang nanti mau Rizka publikasikan. Itu aja sih menurut saya. Berdasarkan wawancara saya dengan koordinator Prodi Teknik Kimia, saya dapat mengambil beberapa poin penting, yakni saya harus memiliki sifat berorientasi pelayanan, yaitu membimbing mahasiswa dengan profesional. Saya juga harus meningkatkan kompetensi diri, yaitu dengan mengikuti pelatihan yang relevan dengan ilmu pengetahuan zaman sekarang. Bagaimana dokter menjaga kerahasiaan data medis pasien sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum di rumah sakit ini, dok? Kalau untuk menjaga data ya, data itu kan adanya dalam rekam medis. Kalau rekam medis itu kan yang menyimpannya instansi, jadi yang bertanggung jawab sebenarnya instansi ya. Kalau sebagai petugas kesehatannya atau tenaga kesehatannya sih lebih ke menjaga agar isi dalam rekam medis itu, isi data pasien itu tidak tersebar kemana-mana. Jadi ya sebagai tenaga kesehatan apa yang terjadi, apa yang dibicarakan oleh pasien kepada saya, apa yang saya dapat dari pemeriksaan saya terhadap pasien yang hanya berhenti di saya, kecuali untuk
kondisi-kondisi tertentu yang saya harus informasikan kepada pihak luar, misalkan kepada polisi untuk kepentingan penyidikan atau hakim kepentingan persidangan itu. Dalam menangani satu pasien, seringkali kan melibatkan perawat, apoteker, dan dokter spesialis lainnya. Bagaimana dokter membangun kerjasama yang solid agar pasien mendapat penanganan yang baik? Inti dari kerjasama yang paling utama adalah komunikasi. Jadi dalam kerjasama, paling setiap orang harus bisa memastikan kalau komunikasi itu jangan sampai terputus. Komunikasi harus selalu tersambung, karena dengan komunikasi itu kita bisa memberitahukan segala tindakan yang kita lakukan. Terus kalau misalkan ada kendala, bisa saling membicarakan dan bisa memikirkan untuk solusi secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, tidak ada diskriminasi dari diri masing-masing, itu sudah menganggap tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi dari yang lain. Jadi semua punya peran penting, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Paling ya salah satu mungkin akan dijadikan ketua hanya untuk mengkoordinir kerja antara satu tim dengan tim yang lain. Yang ketiga, semua hal yang kita kerjakan, semua hal yang diinstruksikan itu harus tercatat, mulai dari jam, tanggal, dan siapa yang memberi arahan, siapa yang melaksanakan, kapan pelaksanaannya, dan apa yang terjadi setelah kita berikan tindakan itu. Jadi jangan sampai ada hal yang sudah kita kerjakan tapi tidak tercatat. Jadi komunikasi, kemudian tidak ada diskriminasi, dan dokumentasi. Jadi kesimpulan wawancara saya hari ini, dokter menunjukkan dedikasi penuh sebagai seorang profesionalisme medis yang mengintegrasikan nilai-nilai berakhlak melalui komunikasi yang empati, keterbukaan dan untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Karena ilmu kedokteran merupakan ilmu yang terus berkembang, sehingga dokter dituntut untuk terus belajar mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Selama memegang tanggung jawab keamanan di RT, gimana cara Bapak menjaga supaya warga tetap percaya kalau lingkungan kita benar-benar aman? Ya, untuk masalah tanggung jawab di tangan saya ya, itu tanggung jawab itu sebenarnya semua masyarakat bertanggung jawab untuk keamanan di RT. Cuma kebetulan saya yang ditunjuk untuk menjadi bagian keamanan di lingkungan saya. Ya, saya pun sering bersosialisasi kepada masyarakat untuk saling sama-sama menjaga lingkungan kita supaya aman dan nyaman. Karena lingkungan aman dan nyaman itu kita ciptakan bersama. Kalau hanya satu orang, kemungkinan tidak bisa membackup semuanya. Dan saling menjaga dan percaya akan situasi kita supaya menjadi lebih asri lagi. Dengan cara sering melakukan patroli, gotong royong, dan juga saling bertegur sapa kepada masyarakat. Sekarang kan warga banyak lapor lewat grup WhatsApp atau pasang CCTV sendiri. Menurut Bapak, cara-cara modern seperti ini membantu banget nggak sih dibanding cara patroli manual? Ya, di zaman sekarang ini itu sangat membantu sekali. Karena zaman modern sekarang ini kan, kemalingan ini sekarang itu tidak menentukan waktu. Mereka itu pencuri itu tidak memandang jam berapa beraksi dan kapan saat mereka mau beraksi, karena mereka melaksanakan itu saat kita lengah. Nah, dengan adanya CCTV itu sangat membantu sekali karena kita bisa melihat rekaman yang telah direkam oleh CCTV tersebut terhadap apa yang kejahatan yang terjadi. Dan untuk grup WhatsApp ataupun WhatsApp sekarang ini itu sangat membantu sekali karena itu bisa mempercepat memberikan informasi kepada kita. Dan sekarang pun sudah zaman canggih, kita pun bisa melakukan hubungan ataupun menghubungi pihak kepolisian yang terdekat dengan via WhatsApp dengan laporan DUMAS, aduan masyarakat. Dari wawancara saya bersama anggota keamanan di lingkungan masyarakat, saya dapat mengambil beberapa nilai penting, yakni yang pertama adalah gotong royong yang merupakan nilai dari keharmonisan, merupakan hal yang penting untuk menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan juga nilai adaptif yang saya dapat adalah penggunaan teknologi baru untuk mempercepat penyebaran informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan warga sekitar.